semua di desa-desa itu tentu harus ada badan hukumnya ya. Kami sedang merintis badan hukum pesantren Ojo Lali, dan nanti setiap yang sudah punya nama sendiri silakan, tetapi tagline-nya tetap Islamic Center for Yatim Du'afa, untuk yatim du'afa atau for yat disingkatnya, dan bisa bergerak di bidang perkebunan, pertanian dan lain-lain ya, multimedia, informasi, pendidikan, pelatihan, dan juga perdagangan ya, berbasiskan masjid. Apa namanya terserah masing-masing, tapi ada tulisan Islamic Center for Yat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Dalam hidup ini itu nggak cukup ya makan, bekerja, berkeluarga. Kita perlu meninggalkan asar ya, meninggalkan pengaruh, meninggalkan jejak-jejak kebaikan ya di semesta. Salah satunya kita perlu meninggalkan jaringan Islamic Center for Yatim dan Du'afa ya, sebanyak 74.000 Islamic Center untuk yatim dan kaum yang termarginalkan ya dalam proses-proses sosial, politik, dan pembangunan dalam Indonesia modern. Mengapa harus begitu? Ya supaya Islam itu tetap bertahan, berakar, dan berkembang ya di Indonesia. Kalau tidak, dia bisa lenyap Islam itu kalau tidak diberikan jangkar-jangkar di desa-desa. Oleh karena itu perlu dikuasai tanah-tanah di desa-desa itu untuk Islamic Center ya. Dan dari tanah paket A misal 200 meter, paket B 2000 meter, paket C 20.000 meter ya, atau 2 hektar, dan berikutnya sampai seluas-luasnya. Itu penting ya, menguasai tanah dalam pengembangan dakwah Islam di dalam Indonesia modern, karena hanya segelintir orang ya, katanya ada yang bilang 10, ada yang bilang 4 orang naga ya, 4 naga Cina itu yang menguasai kekayaan lebih dari 90% orang Indonesia, termasuk mereka menguasai tanah ya, jutaan hektar. Nah, kita sekarang belum terlambat ya, karena kita masih punya teman sejati, yaitu Allah, teman sejati kita. Dan bumi dan langit semuanya adalah masih milik Allah ya, yang kita sembah setiap hari dalam sholat kita 5 waktu. Jadi mulailah menguasai tanah ya di 74.000 desa untuk membangun Islamic Center, dan kita bertumpu pada segmen yang khusus, yaitu kaum yatim dan orang-orang yang du'afa, orang yang lemah, yang tidak punya akses ekonomi, tidak punya akses politik, tidak punya akses pengetahuan. Dalam proses-proses pendidikan yang gratis, yang bertumpu pada Al-Quran ya, bertumpu pada sunnah Rasulullah, bertumpu pada bahasa Arab, kemudian bahasa modern, salah satunya bahasa Inggris mungkin begitu, di samping bahasa Jerman, Turki, dan lain-lain, serta dibekali oleh matematika ya, aljabar, kalkulus, dan lain-lain. Insya Allah umat Islam menjadi bisa berjaya ya di negerinya sendiri, di Indonesia. Jadi pertama-tama harus dikuasai itu tanah itu. Bagaimana mungkin dakwah itu
tidak menguasai tanah. Rasulullah pertama-tama membangun masjid ya di Kuba 4 km sebelum memasuki Madinah saat peristiwa hijrah yang sangat dramatis dan sangat spektakuler karena mengubah sejarah perjalanan dakwah ya. Saat itu jadi Rasul pertama-tama menguasai tanah dengan membangun Masjid Kuba, kemudian setelah tiba di Madinah menguasai tanah lagi membangun masjid Masjid Nabawi, dua-duanya sampai sekarang sudah ribuan tahun masih berfungsi yang memancarkan cahaya peradaban ke seluruh dunia, yaitu Masjid Kuba dan Masjid Madinah, tempat orang masih melakukan kontak dengan langit ya. Kekuatannya manusia modern adalah ketika dia selalu kontak dengan langit, berhubungan erat, bersahabat dengan teman sejati hingga akhirat, yaitu Allah ilahi Rabbi. Jadi itu sebabnya mengapa kita harus membuat pesantren atau lembaga pendidikan yang berbasiskan masjid dalam satu kompleks pendidikan Islamic Center untuk yatim du'afa. Dan hendaknya yatim du'afa itu memang menjadi harus dibela. Kita terikat kepada mereka ya, punya komitmen untuk memberdayakan, bukan memperdayakan mereka, memberdayakan ya, membela yatim dan du'afa. Karena disitulah pesan dari Rasulullah itu kekuatannya. Siapa yang mengurusi orang yatim, anak yatim, maka dia seperti bersamaku nanti di surga, seperti telunjuk dan jari tengah, begitu dekatnya kita ya yang mengurusi orang-orang yatim dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau kita membangun masjid, maka Rasulullah berjanji, Allah berjanji, siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka Allah pasti membangunkan rumah di surga ya. Di surga, jadi ada jaminan kita dapat rumah istana di surga karena kita membangun masjid ya. Sebanyak 74.000 desa, di 74.000 desa. Dan kemudian apalagi ya, hendaknya kaum yatim dan du'afa itu ya, dengan program makan gratis ya, pendidikan gratis itu, insya Allah maka kecepatan untuk dakwah itu menjadi sangat meyakinkan kalau kita bertumbuh pada kekuatan orang-orang yang du'afa ya. Orang-orang du'afa itulah kekuatan kita, dan itulah yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah, membela orang-orang du'afa, orang-orang yang termarginalkan dalam sejarah, bukan membela para penguasa dan membela orang-orang yang berharta ya, tapi membela orang-orang yang mustad'afin, yang du'afa, yatim du'afa. Dan kita akan menjadi teman dari Rasulullah kalau kita selalu memperbanyak sujud-sujud kita. Itu sebabnya kita membangun masjid ya. Karena dalam satu hadis dikatakan ada seorang sahabat Rasulullah, ada di Riyadhus Shalihin ya, saya lupa nama sahabat itu. Dia, Rasulullah, saya punya cita-cita satu saja, ingin menjadi temanmu di surga. Rasulullah bertanya, apa enggak ada keinginan lain kecuali menjadi temanku di surga? Ya Rasulullah, aku keinginanku hanya satu dan tidak ada keinginan lain, ingin menjadi teman engkau di surga ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus jawab Rasulullah, kalau betul-betul kamu ingin menjadi temanku di surga, maka tolonglah aku, kata Rasulullah. Apa jawab sahabat itu? Apa yang harus saya tolong ya Rasulullah supaya aku menjadi temanmu di surga? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalau kamu ingin menjadi temanku di surga, tolonglah aku dengan cara perbanyaklah sujud-sujudmu. Artinya kita diperintahkan untuk ya selalu bersujud kepada Allah dengan jaminan kita bisa menjadi teman Rasulullah di surga. Itulah pentingnya masjid dalam satu kompleks Islamic Center for du'afa ya. Kita perlu pertama menguasai tanah ya. Tanah dalam pengertian sebenarnya dibeli, dikuasai, dan kemudian di atas tanah itu
ada gerakan ekonomi syariah dari masjid itu, dari lingkungan Islamic Center itu, membangun pabrik kecap, pabrik tahu, pabrik apalagi, pabrik roti dan segala jenis bisnisnya, rantai makanan dan lain-lain. Sebab kalau lahan-lahan tidak dikuasai, maka lahan itu akan dikuasai oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang yang tidak suka terhadap orang-orang beriman. Oleh karena itu, dengan semangat yang tinggi, dengan kecepatan yang tinggi, orang-orang beriman harus menguasai tanah strategis di desa-desa hingga di perapatan-perapatan jalan, di kota-kota, untuk membangun Islamic Center for Yatim Du'afa. Itulah alasannya kenapa kita harus membangun sekitar sebanyak-banyaknya atau 74.000 atau 75.000 Islamic Center yang titik fokusnya adalah pendidikan dan bisnis syariah, ya. Dalam pendidikan gratis itu tentu kita mengharapkan pendidikan itu memiliki 3 hal, ya. Peserta didik itu mendapatkan kualitas pendidikan yang setinggi-tingginya, dan Islamic Center itu bisa dijangkau oleh seluas-luasnya orang yatim dan du'afa, dan kemudian biaya pendidikan adalah semurah-murahnya. Jadi semurah-murahnya biayanya, seluas-luasnya peserta didik, sebanyak-banyaknya, dan kemudian setinggi-tingginya kualitas pendidikan yang diberikan kepada yatim du'afa itu, dengan berpusat pada masjid sehingga mereka menjadi generasi Rabbani, selalu sujud kepada Allah dan menguasai ilmu pengetahuan modern, termasuk bahasa-bahasa modern, sehingga mereka bisa kuliah di Jerman, kuliah di negeri-negeri berbahasa Inggris, di satu universitas yang berbahasa Inggris dan universitas yang berbahasa Prancis atau Belanda. Disitulah pusat bahasa dan juga kampung bahasa. Pusatnya adalah di Islamic Center for Yatim Du'afa yang selalu mengembangkan propertinya, tanahnya, dan mungkin juga bisnis perumahannya, sehingga perumahan tidak dikuasai oleh orang-orang kufar, ya. Sementara kaum beriman, orang-orang Islam, tinggal di kubu-kubu reot atau di rumah-rumah yang sempit, ya. Sementara rumah-rumah yang luas dihuni oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah ilahi Rabbi. Moga-moga dengan gerakan Islamic Center yang nanti dikelola oleh Ormas Independen Sarekat Wira Usaha Islam Terpadu itu, satu gerakan dakwah dan ekonomi syariah, bisa menjadi cangkar yang membuat kapal Indonesia itu tidak pergi ke Samudra Hindia, sehingga Indonesia menjadi negeri Katolik terbesar di dunia. Semoga tidak terjadi. Kerajaan Islam Manila sudah menjadi negeri Katolik terbesar di Asia Tenggara, Filipina. Apakah Indonesia ingin menjadi negeri Katolik terbesar di dunia? Kalau kita tidak ingin Islam pergi, maka salah satu caranya adalah membangun jaringan Masjid Islamic Center for Yatim Du'afa dengan segmen yang khusus, yang segmented, yaitu yatim dan du'afa. Moga-moga ini sekedar sekedar percikan-percikan sederhana. Mungkin di video berikutnya akan saya elaborasi, akan saya rinci lagi. Oh ya, bagi yang ingin memberikan donasinya untuk, oh ya, nanti namanya bisa berbeda-beda ya di Islamic Center. Untuk pertama saya akan memberi nama Masjid Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa sebagai prototipe, ya. Mungkin nilainya sekitar 5 miliar saya naikkan, dan alhamdulillah sekarang donasi dengan menjual kaos dan juga sumbangan beberapa donatur dari berbagai kota sudah 10 juta rupiah, ya.
ada di deskripsi di bawah video ini. Dan yang khusus bagi yang ingin membangun satu masjid mendonasikan 5 miliar ya tidak apa-apa, kalau tidak 5 miliar ya 50.000 ya tidak apa-apa. Yang penting terbuka untuk membuat masjid bagi penonton semua ya, sobat donat semua di 5 benua ya. Rekeningnya khusus dan mohon dikonfirmasikan ya. Jangan sampai tanpa informasi tapi dikirimkan, misalnya ngirim 500.000 ini untuk masjid gitu. Jadi rekeningnya adalah Bank BRI Syariah, nomor rekeningnya 1012656781 dan dikonfirmasikan ke 081908243946 ya, itu ke WA kami Yudi Pramuko, rekeningnya juga atas nama Yudi Pramuko. Siapa yang bangun masjid, kata Rasulullah, maka Allah akan membangunkan satu istana atau satu rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya moga-moga ini program dakwah ini tercapai pada waktu yang cukup lama, yaitu 100 tahun atau 1 abad. Kita hanya mengawali dan mengharapkan pahala jariah dari orang-orang yang kemudian mengikuti gerakan kebajikan ini ya, sehingga perintis-perintisnya mendapat pahala yang insya Allah mengalir abadi hingga akhirat ya. Karena kita sudah memelopori merintis satu gerakan dakwah lewat Islamic Center for Yatim Du'afa, dan insya Allah semua di desa-desa itu tentu harus ada badan hukumnya ya. Kami sedang merintis badan hukum pesantren Ojolali, dan nanti setiap yang sudah punya nama sendiri silakan, tetapi tagline-nya tetap Islamic Center for Yatim Du'afa, untuk yatim du'afa atau for yat disingkatnya. Dan bisa bergerak di bidang perkebunan, pertanian dan lain-lain ya, multimedia, informasi, pendidikan, pelatihan dan juga perdagangan ya, berbasiskan masjid. Apa namanya terserah masing-masing, tapi ada tulisan Islamic Center for Yat, dan tentu bukan milik saya, itu milik masing-masing yang memiliki yayasan di desa-desa dan di kota-kota masing-masing. Untuk pertama saya ingin membuat satu prototipe-nya. Insya Allah silakan buat sobat donat atau penonton yang ingin memberikan amal jariahnya, infaknya ke rekening yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu BRI Syariah 1012656781, dan segera dikonfirmasikan ke nomor WA kami 081908243946. Jazakumullah khairan kathiran. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام.